untuk apa? Pertama untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu dulu. Tetapi yang saya ingin sampaikan adalah pesan dari almarhum Bapak Presiden B.J. Habibie. Untuk membangun suatu bangsa, suatu provinsi, suatu daerah, suatu organisasi, bahkan suatu perusahaan, itu yang diperlukan jangan mengandalkan sumber daya alam. Nah, ini yang harus diketahui. Kebetulan saya melihat bagaimana situasi dan kondisi Sulawesi Barat. Minim akan sumber daya alam. Minim akan sumber daya alam. Artinya dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, mungkin Sulawesi Barat adalah yang paling minim. Untuk dibandingkan dengan Sulawesi yang lain-lainnya. Jangan kita berbicara tentang Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, ataupun Pulau Sumatera, apalagi Pulau Papua. Kita tidak berbicara tentang itu. Kita berbicara konteksnya adalah Sulawesi Barat di antara seluruh Sulawesi. Mungkin menurut saya Sulawesi Barat lah yang paling minim sumber daya alamnya. Tetapi ini mungkin sangat menjadi obsesi kita yang disampaikan dengan Bapak Presiden B.J. Habibie. Jangan mengandalkan sumber daya alam, tapi yang harus diandalkan adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusianya yang harus kita perbaikin. Saya melihat bagaimana di seluruh dunia, ini bicaranya saya konteksnya mohon maaf ya agak global, tidak sifatnya kedaerahan ataupun nasional tidak, tapi bicaranya tentang dunia, bicaranya tentang global karena kita hidupnya di zaman global. Apa yang saya ingin sampaikan, itu Korea tidak ada sumber daya alamnya. Tidak ada. Tapi mereka menjadi negara maju. Mereka menjadi negara maju adalah karena sumber daya manusianya. Sumber daya manusia. Korea ini baru kemarin merdeka. Mungkin duluan Indonesia merdeka daripada Korea. Tetapi mereka begitu maju di segala bidang. Kalau Korea saya tidak terlalu saya tidak terlalu heran gitu melihat Korea. Tapi saya ingin membandingkan yang paling terupdate adalah Turki. Turki mungkin kalau kita mendengar Turki tidak termasuk di dalam kategori negara-negara maju. Tetapi setelah saya datang kemarin ke Turki, saya melihat luar biasa. Produk domestiknya itu menguasai seluruh kegiatan perekonomian di negaranya. Secara nasional, mereka mengandalkan adalah produk dalam negeri. Bahkan produk-produk mereka, produk dalam negeri, mereka posisinya ada di antara Asia dan Eropa. Pangsa pasarnya adalah Eropa. Jadi dalam saat seperti sekarang ini pandemik, mereka tidak ada kekhawatiran tentang pangan, mereka tidak ada masalah. Pangan mereka tidak ada masalah, luar biasa mereka. Maju sekali. Saya datang ke sana, bagaimana mereka menyimpan, dia tidak seperti kita kayak bulog gitu. Mereka tidak. Menyimpannya di dalam silo. Silo itu kalau di tempat kita itu baru terkenal, di Indonesia itu baru semen. Tempat penyimpanan semen. Mereka menyimpan bahan bakunya, bahan makanannya itu di silo itu. Luar biasa. Maju sekali. Dan yang lebih membanggakan saya, di dalam mal-mal besarnya mereka, kalau seperti di Jakarta ini ya kayak Pacific Place, Plaza Senayan, Plaza Indonesia, mereka rata-rata menjual produk-produk mereka itu yang di dalam negeri itu, yang brandednya di dalam negerinya, mereka itu rata-rata di mal-mal yang punya brand, itu adalah produk-produk lokal. Harganya murah. Harga sepatu yang kira-kira kalau merek LV itu ya harganya mungkin 7 sampai 10 juta gitu. Mereka harganya 400.000. 500.000. Luar biasa. Jaketnya karena di sana saat ini lagi dingin sekali, -3 derajat. Kebetulan lagi salju di sana di Turki. Yang saya ingin sampaikan produk mereka, kalau kita mungkin bajunya mungkin harganya ya kalau merek-merek yang branded mungkin harganya mungkin 7 sampai 10 juta. Mereka harganya di sana tuh ya 400.000, 500.000. Artinya terjangkau lah. Terjangkau. Saya cukup bangga melihat Turki. Apalagi mereka mayoritas Muslim. Kurang lebih seperti di Indonesia.
kulturnya, ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab, ada yang sembayang, ada yang tidak sembayang, ya kan. Tetapi mayoritas mereka bila mereka meninggal, mereka dikebumikan secara Islam. Nah, mayoritas. Dan yang saya membanggakan, Turki itu adalah angkatan bersenjatanya. Mereka udah maju sekali, mereka udah membangun kapal induk. Kapal induknya itu lumayan besar, 232 meter. Dengan pembangunannya 7 tahun. Memang masih cukup lama ya, karena mungkin berkaitan dengan pendanaan. Saya membandingkan dengan Amerika. Ini saya sebelum kita masuk ke wirausahanya ini, saya ingin mengantarkan dulu bagaimana dunia. Saya melihat bagaimana pada saat kami ke San Diego. San Diego itu salah satu negara federal yang ada di Amerika. Itu mereka membangun kapal induknya di tahun 1939. Kapal induk pertamanya mereka sekarang dimuseumkan. Itu hanya 2 tahun mereka membangunnya. Tahun 1941 itu udah jadi. Udah pakai lift. Zaman itu Indonesia belum merdeka ya pada saat itu. Kita merdekanya 1945. Mereka sudah punya kapal induk. Mereka sudah punya kapal induk. Luar biasa. Apa yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semuanya? Pertama, kapalnya sampai sekarang belum berkarat. Sampai sekarang belum berkarat. Nanti kapan-kapan teman-teman mudah-mudahan ada rezeki, ada waktu, mudah-mudahan saya bisa mendampingin. Kita bisa ke San Diego, turunnya ke San Francisco. San Francisco. Dan saya juga ingin menyampaikan bagaimana Amerika membangun Golden Gate. Itu ada di San Francisco. Mungkin kurang lebih sekitar tahun 1900-700-an mungkin. 1700-an. Membangun Golden Gate. Kita ini baru membangun jalan baru jembatan aja mungkin itu di Malili ya. Apa namanya? Jembatan Mapilli aja mungkin masih belum selesai mungkin. Mereka membangun Golden Gate. Di mana Golden Gate itu 2 tingkat. Saya nggak bisa membayangkan tahun 1700-an, 1800-an, itu yang mau lewat siapa kan gitu. Saya kalau kemarin lihat di Turki, dia membangun jembatan yang menghubungkan antara Eropa dengan Asia, itu 50 tahun yang lalu. 50 tahun yang lalu. Luar biasa, saya bangga melihat Turki. Saya kalau Amerika mungkin oke, mereka merdekanya udah nggak kebayang ya, udah berapa ratus tahun yang lalu. Mungkin ada 700 atau 800 tahun yang lalu mereka. Tetapi kalau saya melihat, sekarang saya membandingkannya adalah dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, ya bahkan Kamboja. Sekalipun Kamboja, mereka pembangunannya luar biasa. Yang saya ingin menyampaikan pesan dan kesan daripada seluruh yang melaksanakan webinar hari ini adalah satu. Tolong sumber daya manusianya yang harus diupdate. Saya malah menyarankan mungkin keluarga besar yang ada di Sulawesi Barat, pertama kalau bisa sekolahnya di Turki. Gratis sekolahnya. Di Turki. Anda 1 tahun di sana untuk mempelajari bahasa Turki, sisanya bercampur. Bahasanya adalah bahasa Arab dan bahasa Inggris. Biar menjadi hebat sekali sumber daya manusia khususnya untuk membangun Sulawesi Barat. Saya agak paham tentang situasi dan kondisi Sulawesi Barat, apalagi baru kena musibah bencana. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana situasi dan kondisinya. Ditambah lagi pandemi. Wah, luar biasa. Nah, ada beberapa hal yang saya ingin mengajak adik-adik saya semuanya, teman-teman saya semuanya, rekan-rekan semuanya, bagaimana untuk membangun tetap bisa eksis di suasana pandemi ini. Mungkin nanti saya tidak perlu ditampilkan, mungkin slide-nya tidak perlu, tapi saya ingin nanti kita bisa interaktif saja. Pertama, saya ingin menyampaikan apa sih tujuannya kita ini. Tujuannya ini manusia diciptakan untuk apa dulu? Nah, ini yang perlu tahu.
apa yang tujuannya untuk diciptakan manusia ini. Jadi manusia pertama ini diciptakan tujuannya itu di dalam Quran itu disebutkan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu kalau kata Allah itu dalam firman-Nya itu. Jadi tujuannya kita ini bukan untuk menjadi apa-apa, bukan untuk menjadi siapa-siapa, bukan. Tujuan diciptakan yang paling mendasar itu adalah untuk beribadah. Beribadah. Jadi tujuan yang paling dasar itu yang harus diingat. Beribadah. Yang kedua, disampaikan juga di dalam surah kalau saya tidak salah itu Al-Jum'ah ayat 10 itu dikatakan bahwa bila kalian sudah melaksanakan tugas menunaikan salat, ibadah itu maksudnya, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini, carilah karunia. Karuniaku katanya. Dan ingatlah aku katanya sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Kalau bagian daripada wirausaha, entrepreneurship dan sebagainya, itu hanya bagian daripada ikhtiar. Ikhtiar. Cuma ada banyak peribahasa yang perlu saya sampaikan. Peribahasanya itu katanya Buya Hamka, kalau cuma hidup asal hidup, babi hutan juga hidup. Babi hutan katanya. Kalau cuma hidup. Jadi jangan asal hidup kita ini. Nggak bisa kita cuma asal hidup saja. Ya, saya setuju memang bahwa rezeki itu tidak mungkin dia datang dengan sendirinya, tidak mungkin. Tapi rezeki itu memang harus dijemput. Harus dijemput. Yakinlah kita semuanya bahwa mungkin kita tidak melihat rezeki kita ada di mana. Tetapi yakin dan percayalah bahwa rezeki itu dia tahu di mana kita berada. Rezeki ini tidak mungkin tertukar. Tidak mungkin salah alamat, tidak mungkin. Tetapi ada tentunya kiat-kiatnya untuk bagaimana rezeki itu kita selalu berdoa itu. Kalau dia jauh ya Allah dekatkanlah. Kalau dia ada di langit turunkanlah katanya. Kalau dia ada di laut timbulkan. Kalau ada di bumi munculkan. Nah itu. Jadi yang harus kita lakukan memang kita hanya wajib berikhtiar. Wajib berikhtiar. Nah disitulah nanti akan di mana kebesaran Tuhan itu. Bagaimana caranya orang yang berusaha dengan tidak berusaha mau sama rezekinya. Di mana letak keadilan Tuhan. Nah yang saya juga ingin menyampaikan kepada semuanya yang melaksanakan webinar hari ini. Tentunya ada hal-hal bagaimana rezeki kita itu. Rezeki kita itu. Rezeki kita itu saya ingat bagaimana pesan almarhum ibu saya. Apa bilangnya ibu saya? Bahwa coba lihat itu katanya kalat tuwe katanya. Apa itu bahasa Indonesianya kalat tuwe itu? Moderator mungkin saya bisa dibantu apa itu artinya tuh kalat tuwe itu? Kerang kayaknya. Tude ya. Itulah ya itu ya. Tude. Nah, apa itu artinya katanya tude itu? Dia bilang lihat tude. Kalau orang Kalimantan bilang tudai. Nah, tudai. Nah, kalau orang Inggris bilang tudai itu mungkin hari ini kan begitu. Iya. Apa dia bilang? Almarhum ibu saya, lihat itu tudai. Tidak ada kakinya. Tidak ada tangannya. Bahkan tidak tahu di mana kepalanya. Terus bagaimana rezekinya datang? Dia cuma buka saja katanya itu. Apa namanya? Cangkangnya. Makanannya datang. Luar biasa itu. Filosofi yang menurut saya memberikan inspirasi. Coba lihat katanya. Tidak ada kakinya katanya. Tidak ada tangannya, hidup dia. Hidup. Sama dengan yang disampaikan dengan Ustadz Dasat Latif. Coba lihat itu lagunya itu cicak-cicak di dinding. Bagaimana caranya cicak makanannya nyamuk. Nyamuk terbang sementara cicak merayap. Itulah kebesaran Tuhan. Kan itu lucu itu kalau cicak itu makannya nyamuk. Kalau makannya semut mungkin dia ketemu. Tapi nyamuk bagaimana caranya? Nyamuknya terbang sementara dia merayap. Datang seekor nyamuk, hap katanya. Lalu ditangkap gitu. Rasanya tidak masuk di dalam akal berpikir kita gitu. Rasanya ya. Tapi itulah faktanya. Itulah faktanya.
Sehingga menurut saya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Saya ingin nanti akan menanyakan kepada teman-teman semuanya, tapi sebelum ditanyakan, saya ingin menjawab lebih dahulu. Anda mau ingin jadi apa dulu? Kalau ingin rezekinya seluas gudang, sebesar gudang, maka Anda harus menjadi pedagang. Pedagang kalau bahasa sekarang itu diartikan adalah wirausaha, pengusaha, entrepreneur. Hanya nanti tahapan-tahapannya yang akan membedakan. Nah, mungkin kalau bahasanya orang Sulawesi itu, yang paling tersohor adalah saudagar. Nah, saudagar. Kalau pingin rezekinya seluas gudang. Kalau pingin rezekinya ala kadarnya, ya jadilah kita pertama menjadilah PNS. Sudah jelas ukurannya seberapa. Makanya saya memang tidak menyarankan untuk menjadi PNS. Yang muka pendaftarannya hanya 30 orang yang mendaftar ribuan. Terus sisanya mau diapain ini? Terus pensiunnya mereka rata-rata 30 tahun. Nah, terus kapan gantiannya ini? Nah, ini yang saya lihat. Yang kedua, teman-teman ingin menjadi kepala daerah. Ingin jadi kepala daerah. Oh, kepala daerah bagus. Bagus. Tapi ada prosesnya, ada tahapannya. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba langsung jadi kepala daerah, nggak bisa. Pingin menjadi anggota legislatif, nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba jadi anggota legislatif, tidak bisa. Nggak bisa. Jadi memang by proses. Nah, hanya saja saya memahami bahwa manusia, apalagi orang Indonesia, tidak pingin melalui prosesnya, tapi pingin lihat hasilnya. Ini juga menjadi permasalahan. Maka saya hari ini pingin berbagi. Saya jujur saja, kalau tadi ditanyakan tentang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan, dulu. Kemarin-kemarin sebelum menjadi anggota DPR RI, saya masih ada di perusahaan. Setelah menjadi anggota DPR RI, malah itu ditinggalkan. Tetapi saat ini kami tetap menjadi advisor-nya. Advisor dari perusahaan-perusahaan itu. Yang perusahaan-perusahaan kami dirikan. Saya mendirikan perusahaan di usia saya 20 tahun. Nah, saya mau tanya mungkin nanti pada adik-adik ini. 20 tahun adik-adik jadi apa kan gitu. Apa yang sudah dikerjakan di usia 20 tahun Anda? Kalau sekarang usia saya 40 tahun kan begitu. Nah, nanti adik-adik ini, khususnya buat adik-adik yang saat ini melaksanakan kegiatan entrepreneurship webinar ini, saya nanti akan tanyakan di usia 20 tahun Anda apa yang Anda telah kerjakan. Mau sukses, ukurannya apa sukses ini? Kalau ukurannya tidur, nggak bisa sukses. Nggak ada orang yang tidur aja terus mau sukses, nggak bisa itu. Nggak ada. Nggak akan ada. Jadi adik-adik saya ingin menyampaikan di usia saya 17 tahun, pada saat itu saya masih SMA kelas 2 SMA gitu. Itu ayah saya meninggal. Kami ditinggalkan. Udah jadi anak yatim ini. Dengan saudara 8. Alhamdulillah kami diberikan pendidikan yang cukup dengan orang tua kami. Baik pendidikan moral, pendidikan agama, spiritual, dan pendidikan formal. Kami diberikan. Formal, informal, moral, dan spiritual kami diberikan. Tapi memang kami tidak diberikan harta. Tidak ada kami diberikan harta. Tapi alhamdulillah juga tidak ditinggalkan utang. Tidak ada juga utang mereka kami ditinggalkan. Tidak ada. Nah, adik saya yang saat ini menjadi Bupati Penajam Pasir Utara, pada saat itu kelas 4 SD. Oh, sekarang jadi Bupati dia. Tapi walaupun dia Bupati, abangnya menjadi Mahapati. Nah, abangnya menjadi Mahapati. Dia biar Bupati, tapi kita Mahapati. Saya ingin menyampaikan juga, di usia saya 23 tahun, ibu saya meninggal. Coba bayangkan, saya sementara KKN, kuliah kerja nyata pada saat itu. Jadilah kami ini anak yatim piatu semua. Adik-adik saya di mana posisi Anda di usia 20 tahun? Di usia 23 tahun di mana? Jadi kalau masih ada orang tuanya, masih ada ibunya, masih ada bapaknya, banyak-banyaklah minta doanya beliau-beliau. Nah, banyak-banyak minta doanya. Katanya orang Inggris, dapat bali-bali katanya. Nah, katanya orang Inggris katanya itu begitu.
Nah, dan saya yakin pasti adik-adik tanya, kapan kita mulai usaha? Kapan? Sekarang. Jangan nanti. Nggak pakai nanti. Sekarang. Sekarang pikirkan apa yang mau Anda kerjakan. Nah cuma Tuhan ini telah memberikan kita itu banyak sekali kelebihan-kelebihan di dalam tubuh kita yang kita tidak percaya. Yang kita tidak ketahui gitu. Jadi banyak sekali yang kita tidak ketahui. Nah tolong kita mengeksplor diri kita. Kenali diri kita ini apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Ternyata bahwa manusia itu tergantung dari mindsetnya saja. Dari akalnya. Inilah hebatnya manusia. Diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu adalah sebagai makhluk yang paling sempurna. Di dalam suatu penelitian namanya human ability itu. Yang dilaksanakan adalah salah satu peneliti yang tersohor. Dia memberikan ada 3 yang telah diberikan oleh Tuhan. Pertama, dalam tubuh kita ini diberikan rasa. Yang kedua adalah diberikan rasa karsa. Cipta rasa dan karsa. Jadi tubuh kita ini bisa menyesuaikan dimanapun juga. Kita datang ke suhunya minus derajat, kita bisa. Kita datang ke timur tengah yang panas, bisa. Bisa. Dan kita datang yang di tropis ini seperti Indonesia ini bisa. Ternyata manusia kita ini hanya pinginnya di zonanya yang nyaman saja. Zona yang aman dan nyaman saja. Nggak mau menghadapi tantangan-tantangan. Negara-negara yang maju itu setelah saya perhatikan, mereka rata-rata yang musimnya itu lebih daripada 2. Kayak Cina, Jepang, Amerika, Eropa itu, aduh. Sebentar-sebentar mereka panas, sebentar-sebentar mereka dingin, sebentar-sebentar mereka salju. Aduh, saya nggak sanggup membayangkan hidup kita di sana. Kita ini terlalu nyaman dengan pemberian Tuhan ini sehingga kita nggak mau geser-geser. Bahkan juga adik-adik saya rasa juga demikian. Nyaman dengan ikut dengan orang tua, hidup dengan orang tua, ya kan akhirnya lupa bahwa kita nanti akan menjadi dewasa, menjadi berkeluarga, punya anak, punya cucu, orang tua meninggal, kita nggak tahu, nggak ada persiapan apapun juga. Saya mungkin termasuk orang-orang yang beruntung. Karena pada saat saya ditinggalkan orang tua, kami diberikan pendidikan yang cukup. Makanya kepada adik-adik saya mungkin, saya siap untuk memberikan supporting buat adik-adik kami yang ada kendala dan ada masalah di dalam menuntut ilmu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Dan untuk menjadi seorang wirausaha, ini boleh dicatat ya. Saya kebetulan tidak pegang apa-apa ya. Dia cuma ada di kepala saya saja. Pertama mau jadi apa dulu? Mau jadi kaya? Menjadi kaya raya? Mau menjadi berkecukupan? Atau mungkin mau menjadi konglomerat? Ya, masalahnya ini beda semua tahapannya ini. Berkecukupan, menjadi kaya raya, atau mau menjadi konglomerat? Kaya raya. Kaya raya. Kalau kaya raya, Konglomerat. Kalau menjadi konglomerat, ini banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi nanti ada sektor-sektor pekerjaannya. Kalau jualnya, berdagangnya, kayaknya nggak bisa jadi kaya raya itu, apalagi jadi konglomerat. Ya kan, kalau itu jualan itu, ya mungkin cukup oke. Tapi kalau menjadi kaya raya tidak bisa. Nggak bisa. Mungkin jual serabah, mau jadi kaya raya nggak bisa. Cukup oke. Jadi PNS mau jadi kaya raya nggak bisa, ditangkap KPK pasti. Nggak cukup. Nah, nggak cukup ya. Ini tergantung ini mau jadi
apa kita? Nah, nanti akan kita bahas nanti sektor-sektornya di sini. Mau jadi apa dulu? Kita mau jadi apa dulu ini? Entrepreneurnya nih mau jadi apa dulu nih? Jual pisang goreng juga sebenarnya adalah bagian daripada wirausaha, ya kan? Sembako juga jadi wirausaha, kan begitu? Bagian daripada entrepreneur, bagian daripada pengusaha. Nah, cuma beda ya kalau entrepreneur. Entrepreneur ini beda dengan pengusaha. Serupa tapi tak sama. Beda, karena prosesnya yang berbeda. Kalau pengusaha, pedagang, wirausaha itu mengambil barang yang sudah jadi tinggal dijual saja. Contoh ini. Kita mau jualnya adalah gula pasir. Atau mungkin minyak goreng. Atau aqua. Beli dari agennya, jual ke grosir, jual lagi retail. Itu hanya bagian daripada wirausaha. Bukan entrepreneur. Entrepreneur itu membuat sesuatu yang tidak bisa jadi bisa. Itu entrepreneur. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang tidak nyata jadi nyata. Itu entrepreneur itu. Mantap. Jadi nggak sama. Beda dia. Karena dia membuat dari bahan baku menjadi barang jadi. Kalau wirausaha, barang yang sudah jadi tinggal dipindahkan saja. Namanya itu pedagang. Kalau bahasanya Samarinda itu namanya pedangkang. Itu cuma pedagang, jual gula pasir, jual beli, jual mentega, jual beli, nggak bisa. Beda. Nah, ini yang harus saya sampaikan. Sekarang mau menjadi urutannya, mau menjadi konglomerat, mau menjadi wirausaha, atau mungkin jadi kaya raya saja, atau berkecukupan. Ini boleh Anda tulis. Kalau mau menjadi kecukupan saja, cukup ya, cukup. Pertama, itu adalah berani. Harus berani menjadi pengusaha itu. Karena pengusaha itu siap menanggung resiko, untung atau rugi. Jadi harus punya keberanian dulu. Jadi berani dulu. Tapi kalau berani itu menjadikan kita menjadi kaya raya, waduh, kita kalah ini dengan preman-preman ini. Dengan debt collector kalah kita. Kalau cuma itu ukurannya, berani. Tapi cukup. Cukuplah. Baru berani ini baru berani. Yang kedua, kerja keras. Saya taruhnya berani itu di depan. Karena orang Celebes pada saat saya ketemu dengan Ayahanda Aksa Mahmud menyampaikan, di dalam Lontara Belanda itu, kenapa Sulawesi itu hanya tidak lebih dari 40 tahun dijajah oleh Belanda. Beda dengan Pulau Jawa sampai 350 tahun. Ternyata faktornya adalah orang-orang anak-anak Celebes ini adalah berani. Berani. Yang kedua, pinter. Cerdas. Itu lontara Belanda ya, lontaranya Belanda. Cerdas. Karena kenapa? Makan ikan dia. Mungkin makannya itu bau tuing-tuing, mungkin bau piapi, mungkin itu dia makan itu. Jadi dia agak cerdas gitu. Jadi ini bukan kata saya, ini kata Pak Aksa Mahmud dalam Lontara Belanda itu. Yang dia masih simpan itu kira-kira mungkin warisan-warisan seseorang lah, kira-kira begitu. Jadi orang Sulawesi ini di luar daripada berani, dia cerdas. Cuma itu tadi permasalahannya, malutah. Itu masalahnya. Sehingga apa yang dia bilang? Sehingga apa yang dia bilang dalam Lontara Belanda, ini orang Sulawesi ini jangan dikasih pendidikan. Karena kenapa? Orang Sulawesi ini seperti singa katanya, seperti macan, raja hutan. Seperti raja hutan dia bilang. Orang takut semua. Makanya dia
Karena dia berani dan cerdas gitu. Tetapi lihatlah kalau raja hutan itu. Malas kan kalau raja hutan itu. Nah, ini survei dari Belanda sebelum melaksanakan ekspansi penjajahan. Nah, apa yang dia sampaikan Pak Aksa Mahmud, dia bilang pesannya Belanda jangan diberikan pendidikan karena dia seperti singa. Kalau dikasih pendidikan, dia seperti singa terbang. Bayangkan singa kalau terbang bagaimana itu. Nah, makanya sejalan dengan yang disampaikan dengan Bapak Presiden B.J. Habibie almarhum, bahwa harus utamakan sumber daya manusia. Coba lihat Bapak B.J. Habibie. Bukan Indonesia yang mengakui, dunia yang mengakui. Karena dikasih pendidikan, luar biasa kan. Nah, saya lanjut tadi itu, supaya kita hidupnya, tadi kan ada yang pingin cukup aja. Oke, enggak apa-apa, kalau mau cukup saja. Pertama berani, yang kedua kerja keras. Kalau kerja keras yang menjadikan kita itu mau jadi kaya raya, apalagi menjadi konglomerat, bagaimana? Kalah sih kita ini dengan petani-petani kita. Habis sholat subuh pergi dia ke tinggasnya. Nanti mau maghrib baru dia pulang ke rumah. Kalau kerja keras loh ya. Skala kita dengan itu, daeng beca itu, tukang beca itu. Aduh, kalau mau bicara tentang kerja keras. Kalah kita dengan kuli-kuli panggul buru-buru pelabuhan. Kalau kerja keras mau diandalkan. Tapi cukup. Ya cukuplah. Ya hidup aja ini. Ya katanya kayak Buya Hamka. Kalau cuma hidup asal hidup ya kayak babi hutan kita. Itu dua, kerja keras. Jadi ternyata perlu itu adalah kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Jadi adik-adik saya ini harus menguasai teknologi. Ya ini bagian daripada teknologi. Bagian. Udah connect dengan Facebook, udah connect dengan medsos, ya udah cukup lumayan lah. Lumayan atau lutus itu ya. Nah, kira-kira begitulah. Nah, saya ingin menyampaikan yang ketiga. Ini yang ketiga ini. Yang ketiga ini cerdas. Jadi pertama itu adalah berani, yang kedua adalah kerja keras, yang ketiga cerdas. Bukan pintar ya. Kalau pintar, waduh. Ukuran pintar, kalau pintar, kita kalah dengan guru-guru kita. Kita kalah dengan dosen-dosen kita. Kita kalah dengan profesor-profesor kita. Kalau ukurannya adalah pinter. Tapi ukurannya adalah cerdas. Bisa menempatkan orang, namanya itu kalau kita di dalam membangun bisnis, the right man, the right job, the right place. Menempatkan orang pada tempatnya dengan pekerjaan yang tepat. Kalau tiga ini sudah dimiliki, pertama insya Allah hidup kita ya mudah-mudahan tidak sia-sia lah. Cukup. Cukup. Tapi belum bisa kaya raya ini, belum bisa. Kan mau kaya raya tadi ini kan. Apalagi mau menjadi konglomerat ya kan. Itu tiga itu insya Allah kita hidup itu tidak akan sia-sia. Insya Allah. Sudah kita berani kerja keras ya kan. Kerja cerdas ya kan. Nah, terus cerdas lagi. Nah, jadi bukan pinter ya, cerdas. Kan mau menjadi entrepreneur nih. Kan banyak dong pengusaha yang tidak sekolah, banyak. Lulusannya mohon maaf ya, mungkin cuma SD saja. Mungkin bahkan banyak orang-orang tua kita tidak lulus pula SD-nya. Mohon maaf, ini mohon maaf. Nah. Bisa dia jadi pengusaha. Tapi tidak bisa jadi kaya raya. Tidak bisa. Apalagi konsepnya tambah satu untuk menjadi kaya raya. Saya tambahkan satu konsepnya. Konsepnya itu adalah lobby. Kalau bahasa sekarang itu namanya adalah human relation. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan gaya bahasa kita masing-masing. Kalau ini Anda telah memiliki lobby,
insya Allah Anda bisa kaya raya. Bisa kaya raya. Nah, ini mau kaya raya tadi kan? Nah, ini bagian daripada alurnya. Karena kalau melobi ini, mau minta proyek kalau tidak bisa melobi, tidak bisa. Mau datang ke Pak Wali Kota, mau minta datang ke Bupati, mau minta datang ke anggota DPR, mau minta datang ke Gubernur, ke Pak Menteri, bagaimana kalau tidak bisa melobi? Kalau tidak punya mitra, bagaimana caranya? Lobby. Nah ini lobby, ini ada dua. Pertama given, pemberian Tuhan. Yang kedua sekolah. Sekolahnya pun juga ini sekolahnya ya harus bisa yang berkomunikasi dengan baik. Biasanya ini di ilmu sosial. Ilmu sosial. Atau ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Nah ini lobby, ada given, pemberian Tuhan memang, artinya talent. Memang itulah bawaannya sudah. Ya apa itu bahasa ininya kalau pemberian bereta mungkin ya. Nah, ini sudah itu juga pemberian Tuhan mungkin. Toto ya, apa toto itu jodoh di tangan Tuhan ya. Nah. Ini untuk menjadi kaya raya. Sekarang mau jadi konglomerat. Nah, ini dia konglomerat ini luar biasa ini. Kalau untuk menjadi konglomerat, Anda harus melewati 2 tahapan lagi. Yang pertama, yang kelima itu adalah intuisi. Intuisi ini insting ya. Itu harus dilatih itu. Harus dilatih terus. Itu intuisi itu. Feeling. Indra keenam lah ya katanya orang itu. Nah yang terakhir itu kalau bilang orang Cina, ini orang Cina ini garis tangan. Bilang orang Islam itu takdir. Nah, takdir. Kalau bilang saya itu ada 3. Pertama adalah campur tangan. Yang kedua adalah uluran tangan. Yang ketiga adalah kepalan tangan. Yang terakhir itu perlu tanda tangan. Nah, kalau ada tanda tangannya gimana caranya? Jadi ini adalah tahapan-tahapan buat adik-adik saya, rekan-rekan saya, teman-teman saya. Kalau ada abang-abang saya di dalamnya ataupun orang tua kita, kira-kira ini adalah bagian dari proses untuk menjadi sukses, menjadi berkecukupan, apalagi untuk menjadi konglomerat. Sekarang jalurnya, apa jalurnya? Nah ini jalurnya sekarang. Kan tadi kan baru ininya saja, persyaratan-persyaratannya. Anda harus selalu ini. Nah, sekarang adalah jalurnya. Nah, tapi karena jalur ini sekarang sudah eranya luar biasa, saya harus nanti mungkin akan merubah. Yang pertama untuk menjadi orang konglomerat, ini konglomerat ya, itu bisnisnya enggak bisa, bisnis penja, itu enggak bisa bisnis penja. Iya, lo kaya no, enggak bisa. Enggak bisa. Omsetnya bisnisnya tidak bisa. Ya. Ini menunjukkan bahwa saya mengerti bahasa itu masih. Iya, artinya saya tidak melupakan kulitnya, walaupun saya ada di Jakarta. Ya, saya tidak melupakan. Dia bilang sita inna sarata kandi, sita di kopi suyu di lokayano. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan satu, untuk syaratnya menjadi konglomerat adalah menjadi seorang pejabat. Jadi menjadi pejabat dulu ini kalau menjadi konglomerat. Pejabat ini pertama ya kalau bisa jadi presiden. Jadi ketua DPR ya jadi ketua DPR. Jadi gubernur ya jadi gubernur. Nah, ini namanya pejabat. Lupa pejabat harus bidang politik, tidak. Ada pejabat karir.
Yang mana Pak? Jadi sekda, jadi kepala dinas, jadi menteri, iya kan? Jadi dirjen, jadi kapolda, jadi kapolri. Ini kan dinas. Jadi panglima TNI, jadi kasal. Mereka menjadi pemegang anggaran. Jadi kalau pejabat-pejabat kita kaya, saya tidak heran. Mereka adalah pemegang mata anggaran. Termasuk di dalamnya adalah Kapolres. Mereka polanya sudah hidup konsumtif. Dandim, Danrem. Jadi pejabat kita. Mau jadi konglomerat kan? Nah, lah kita bagaimana kalau jadi pengusaha? Iya, ini kita bahas ini. Makanya kita bahas. Yang kedua, jadi apa Pak? Jadi konglomerat karena kita tidak mendapatkan kesempatan itu. Ya, yang kedua, berbisnis. Entrepreneur, berusaha, saudagar. Bidangnya adalah properti. Properti, bisnisnya properti. Bagaimana itu bisnis properti? Bisnisnya ya properti, bisnis tanah, bikin rumah, bikin perumahan, ruko, ya kan? Ini bisnisnya properti. Karena kenapa? Kalau Anda ingin menjadi entrepreneur, dari daerah yang harga tanahnya tidak ada harganya, tempat jin membuang anak katanya, tidak ada harganya, sehingga diciptakan menjadi perumahan elit. Saya kasih contoh. Contohnya itu adalah Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk ini di Jakarta, wah luar biasa. Saya nggak sanggup membayangkan bagaimana itu. Apa yang dia kerjakan? Laut dia timbun. Tidak ada harganya. Laut dia timbun. Wah, kalau beli sekarang harganya rumah di sana, saya nggak bisa bayangkan berapa miliar. Bisnisnya adalah properti. Lihat Podomoro Group, Sedayu Group. Coba lihat itu. Membangunnya adalah properti dia, bisnisnya. Dan saya rasa juga di Mandar juga banyak, saya rasa. Di Makassar. Coba lihat itu Makassar itu. Di sekitaran Losari. Perumahan itu ya timbun itu. Coba aja tanya-tanya berapa harganya. Bolehlah tanya-tanya. Nah, itu jadi bisnisnya adalah properti. Yang ketiga, bisnisnya itu tambang. Wah, gimana kita di Mandar tidak punya tambang? Loh, tenang. Tambang itu tidak hanya berkaitan dengan hasil bumi. Tetapi yang ditumbuhkan dari bumi juga itu adalah hasil tambang. Jadi tidak hanya batu bara, kita tidak punya batu bara. Tambang minyak kita tidak punya minyak. Tambang emas kita tidak punya emas. Katanya sih ada emas di Sulawesi Barat, tetapi mungkin masih muda ya. Ya, atau nggak tahu lah bagaimana. Kan banyak tambang, ada tambang galian C, ada batu koral, ada. Coba lihat Palu. Batunya tersohor hingga ke mancanegara itu Palu. Tambang koral. Jadi tambang itu tidak identik dengan mineral saja, tidak. Gas saja tidak. Dan yang tahu hasilnya, jumlahnya itu hanya Tuhan aja yang tahu itu di dalam berapa persisnya. Manusia hanya mengira-ngira saja dia. Hanya memprediksikan saja, pastinya nggak tahu. Karena di bumi ini, baru 3% yang diketahui oleh manusia, apa isinya bumi ini. Baru 3%. Kalau di Kalimantan itu tidak cuma batu bara yang diandalkan. Sekarang tambang sawit. Kebun sawit luar biasa. Di kebun sawit yang luar biasa. Mungkin kalau di Mandar mungkin kita tidak sadar kita punya kakao. Ya kan, coklat. Kita punya kelapa. Apa itu kelapa itu? Pandeboka, 710 Pandeboka ya. Injuru.
Kita punya itu luar biasa itu. Nah, kita luar biasa. Kita punya hasil laut luar biasa. Aduh, luar biasa hasil laut kita. Luar biasa. Belum dikelola secara maksimal saja. Jadi nanti bisnisnya masuk ke situ ya, adik-adik, saudara-saudara kita semua ini. Masuk di sekitaran situ. Ya, bukan Terus yang keempat, di Mamuju Tengah, sawit masuk. Yang keempat itu bisnisnya itu adalah broker. Loh, apa ini urusannya broker? Ah, ini broker ini perlu. Broker ini luar biasa bisnis broker ini. Kalau pernah lihat di Jakarta atau di Makassar itu white and red. Itu yang iklan-iklan rumah itu. Kalau dia jual rumahnya dia dapat perskot atau persentasi atau persen dari pembeli dan penjual. 2,5% penjual, 2,5% pembeli. Modalnya cuma spanduk. Bayangkan kalau dia jual itu. Luar biasa. Ya kira-kira jatuhnya di marketing lah. Marketing. Apa contohnya yang paling luar biasa Pak? Bayangkan kalau kita menjadi mitranya BUMN ataupun mitranya daripada Polri misalkan. Nggak usah bilang bajunya, dari baretnya sampai sepatu larasnya. Baru kancingnya saja bisa bayangkan. Baru kancingnya saja. Berapa biji nih kancingnya ini? Kalikan dengan seluruh jumlahnya Polri se-Indonesia. Bagaimana kalau kita masuk di dalam bisnis alusista? Persenjataan. Kita kan tidak punya pabrik senjata. Tidak punya pabrik-pabrik dan sebagainya. Kita jadi brokernya saja. Dan itu di KPK boleh asal tidak lebih dari 15%. Jadi keuntungannya maksimum 15%. Boleh. Bisa bayangkan satu jet tempur itu harganya berapa triliun itu. Iya. Saya kemarin ke Turki tanya berapa ini bangun kapal induk. Harganya $1 miliar. 14 triliun. Nah, kira-kira kalau dapat 15% berapa duit itu ya? Fee broker itu. Nah, nanti hitung sendiri aja lah ya. Hitung sendiri saja. Saya belum bayangkan itu bagaimana kalau peluru kendali, rudal Scout, ya kan. Apalagi dia punya torpedo, kapal selam. Saya belum bisa bayangkan itu. Berapa duitnya itu. Nah, itu luar biasa broker. Nah yang terakhir. Yang terakhir itu bisnisnya. Itu adalah bisnis kapal. Makanya orang-orang Sulawesi itu sayangnya tidak tersebut di situ namanya orang Mandar, tidak ada. Dia sebutkan adalah Saudagar Bugis Makassar. Kenapa? Kan nanti tanya, kenapa kok Saudagar Bugis Makassar? Tidak disebutkan Saudagar Bugis Makassar Mandar atau Toraja. Karena pemilik kapalnya orang Bugis Makassar. Sawinya atau kru kapalnya atau ABK-nya orang Mandar. Sawinya itu atau kru kapalnya orang Mandar. Pemiliknya orang Bugis Makassar. Makanya mereka adalah Saudagar Bugis Makassar. Nah maka kenapa kok kapal masuk di dalamnya? Saya akan cerita banyak tentang dunia kapal. Kebetulan basic saya bisnisnya adalah entrepreneurship, oil and gas, shipping oil and gas. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan dari hulu sampai hilirnya. Nah, nanti kalau mau cerita kapal boleh cerita dengan saya, cerita kapal. Harga kapal kalau yang standar nih, kapal standar saja. Itu baling-balingnya itu harganya sama dengan Land Cruiser itu. Baling-balingnya kapal. Nah, jadi bukan Avanza, kalau Avanza nggak ada lagi tuh. Baut. Ya, ini kapal ya, kapal. Saya cerita kapal. Nah, kalau ponton batu bara yang 300 feet itu harganya paling murah 20 miliar. Nah, berapa harga mobil? Itu cuma tongkangnya saja, tidak ada takbutnya. Takbutnya lain lagi harganya. Jadi berapa harganya? Minimum 35 miliar. Satu kapal ya, satu set.
Nah, mahal. Tapi itu belum ada apa-apanya itu. Belum ada apa-apanya. Kalau kapal tanker, nah ini cerita kapal tanker nih. Kalau kapasitasnya ada kategorinya namanya small 1, small 2, GP, MR, LR sampai PLGC. Kalau yang small 1 minimum harganya kapal itu minimum 50 miliar. Rata-rata itu 60-70 miliar. Itu small 1. Kapasitasnya dibawa daripada 5.000 ton. Atau rata-rata average-nya 3.500 ton. Itu harganya minimum 50 miliar. Kalau small 2 minimum harganya itu 100 miliar. Small 2. 100 miliar. Satu biji. Makanya kita orang nenek-nenek kita setengah mati kalau mau punya kapal besi. Kita bikinnya kapal kayu. Orang belum merdeka kita, dia sudah punya kapal induk. Punya kapal selam, kita baru bikin lopi-lopi aja. Aduh, bagaimana caranya ini? Kita apa yang bikin sande, ya kan? Sande, gimana caranya nih? Kapal bakgo yang kita bikin, apa itu ya bahasa Indonesianya itu kapal bakgo itu? Bukan, kapal bakgo bukan ponton. Itulah yang muat kopra itu muat kopra itu. Ketinting. Itu yang muat kopra bukan ketinting, bukan. Bukan. Itu bakgo itu yang muat apa itu muat kopra itu apa namanya itu? Pokoknya itulah ya. Bayangkan, bayangkan kalau kita punya namanya VLCC. VLCC itu panjangnya 300 meter. Yang penting bahasa Spanyol itu ya, tadi itu bahasa Spanyol. Iklan. Iklannya. Kalau VLCC harganya 2 triliun. Paling murah sudah itu. 200 juta dolar. Anda hitungan Anda menjadi konglomerat berapa duitnya? Berapa duitnya? Anda mau jadi konglomerat berapa duitnya? Nah, Anda kaya raya berapa ukurannya kaya raya? Apa ukurannya kaya raya? Saya baru bicara tentang kapal ya, makanya ternyata masuk dalam orang menjadi konglomerat. Nah, ini bagian daripada proses-proses. Nah, makanya nanti kita akan melaksanakan tanya jawab. Anda mau jadi apa? Kapan mau mulai usahanya? Bagaimana caranya? Nanti boleh tanya dengan saya, Pak Rudi, bagaimana caranya? Pak Rudi katanya. Saya kalau dipanggil di Kalimantan Timur namanya Harum. Harum itu Haji Rudi Mas'ud. Nah, itu namanya Harum. Nah, bagaimana caranya Pak? Mulainya dari mana? Saya mulainya orang tua saya sudah tidak ada. Mulainya bagaimana? 10 jari. Saya masih SMA kelas 2 ditinggalkan oleh ayah saya. Nah, saya yakin bahwa pasti di dalam benak teman-teman nanti bagaimana cara memulainya. Pasti itu. Karena yang paling susah di dalam mulai suatu usaha itu mengambil keputusan dan mengeksekusinya. Kalau sudah ada jalannya gampang. Melanjutkan itu gampang. Tapi prosesnya itu yang harus dilalui. Nah, ini sedikit gambaran buat seluruh peserta hari ini yang melaksanakan webinar. Partisipannya. Nanti tinggal Anda menentukan Anda mau jadi apa, mau jadi bagaimana. Hanya saja saya ingin pesan kepada teman-teman semuanya. Seandainya Tuhan, Allah ini menghidupkan kita dan mematikan kita jadi apa? Kita akan jadi begini aja lagi. Begini lagi jadinya. Karena mindsetnya tetap begini. Ini yang harus dirubah. Makanya di Al-Quran itu disebut tidak akan berubah suatu kaum itu kalau dia tidak merubahnya. Jadi siapa yang harus merubah? Anda yang merubahnya. Saya tidak bisa merubah Anda. Be yourself. Jadilah diri Anda. Karena saya akan menjadi diri saya sendiri. Be myself.
Nah, ini gambaran mungkin buat teman-teman semuanya. Kita mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab. Mbak Dewi Herlina, apa ini Mbak ini bahasa apa ya? Bahasa Indonesia? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Mandar kita apa? Apa ya? Andi. Andi. Kalau Kandi, Ya. bahasanya apa kira-kira ya? Kalau bahasa di sini di Jawa Barat panggilnya Neng kan gitu. Ya. Kalau di Jakarta kita panggilnya Mbak ya kan. Kalau di Mandar kita panggilnya apa? Cici mungkin kita panggil Cici atau apa? Andi ya. Kandi saja mau Pak. Oke. Kira-kira biar suasananya lebih hangat ya, saya panggil Dinda aja ya. Dinda Dewi Herlina. Siap. Mungkin ini sedikit Siap. nanti bisa tanya jawabkan bagaimana berkaitan dengan wirausaha, bagaimana mendapatkan modal kerjanya dan sebagainya. Silakan. Kami tunggu. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa sekali ya penyampaian dari Bapak Harum. Saya panggil Kakanda karena dipanggil Dinda. Jadi saya juga sebenarnya salah satu yang membuktikan kesuksesan beliau ya. Pada waktu itu pernah diundang oleh Bapak untuk mengisi acara malam pergantian tahun ke tahun 2019 ke 2020 di galangan kapalnya di Kalimantan Timur pada waktu itu, saya ingat sekali. Nah, untuk teman-teman semua sebenarnya cukup banyak pertanyaan dari saya sendiri, tapi untuk kali ini saya serahkan ke teman-teman dulu untuk bertanya. Seperti itu. Oh iya, sorry, saya lupa. Makanya saya bilang saya pernah lihat ini. Di mana Iya, ini? Pak. Rupanya ini artisnya ini ya, artisnya orang Sulbar ini rupanya ini. Ya. Nah, terima kasih banyak ya Dinda ya. Iya, Terima kasih Dinda Dewi, saya sudah ingat. Siap. Ya, ini ada penanya, sudah ada 3 penanya. Pertama Bapak Ain dulu ya, Kanda Ain, boleh? Silahkan. Kanda Taufik sebentar. Sabar. Masuk. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Kak Ain. Ya, di copy ini Bang Ain ya. Saya copy, tapi saya minta untuk penanyanya biar nanti satu-satu kita bahasnya. Sekarang kalau bisa pertanyaannya saja dulu semua dari rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Oke, siap. Jadi ini pertanyaan dari Kanda Ain sudah. Selanjutnya saya persilahkan kepada Kanda Taufik, silahkan pertanyaannya. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Begini Kanda, saya mau bertanya, menarik tadi terkait dengan pengantar oleh Kanda, bagaimana seharusnya sumber daya manusia diberdayakan di Sulawesi Barat. Berangkat dari latar belakang salah satu pendongkrak perekonomian adalah sumber daya manusia, yaitu dengan salah satu indikatornya adalah pendidikan. Salah satu juga catatan saya terhadap masyarakat atau pemerintah di Sulawesi Barat adalah minimnya pemberian fasilitas kepada teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan. Karena saya agak curhat sedikit, adalah bagian daripada masyarakat yang kemudian tidak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak oleh pemerintah di Sulawesi Barat. Karena saya menganggur hampir 5 tahun, bahkan saya bisa kuliah karena saya bekerja terlebih dahulu. Dan saat ini pun saya baru proses penyelesaian kuliah S1. Itu catatan saya yang pertama, Kanda. Jadi mungkin ruang kepada teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan, khususnya teman-teman yang ada di daerah, itu sangat sempit. Baru-baru ini di Menteri Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Barat hanya menyediakan 100 orang biaya beasiswa lulusan SMA. Itu sebenarnya ruang-ruang dari senior-senior yang sudah berada di kancah nasional, baik pebisnis maupun pejabat. Ya, ruang-ruang itu harus diberikan kepada kawan-kawan yang ada di daerah supaya maju tungi daerah atau itu catatan tentang pengantar yang oleh Kakanda bawakan tadi. Yang selanjutnya mengenai usaha, alhamdulillah Kak, saya baru mulai usaha. Usaha saya meskipun kecil karena memang UMKM. Saya bergerak di bidang kreativitas. Saya membuat celengan miniatur Ka'bah dan beberapa souvenir lainnya. Dan di COVID kemarin ini dan saat ini itu kan penjualannya sangat merosot Kak. Bahkan bisa dibilang bisa dihitung jari penjualan. Saya minta solusinya itu Kak. Dan yang kedua, pasti UMKM butuh pendanaan. Ya khususnya kan Kakanda juga ada di DPRD, bisa memberikan masukan kepada orang di DPR, ya, bahwa UMKM khususnya masyarakat ada di Sulawesi Barat ya butuh diberikan dorongan, baik itu melalui dana maupun melalui kalau bahasanya komunikasi pemasaran yang lebih luas. Jadi produk-produk daerah itu bisa menasional melalui bantuan dari pemerintah maupun senior-senior yang sudah menjadi pengusaha kelas-kelas kakap lah. Mungkin seperti itu Kanda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di kopi Dinda tahu. Ya, jadi masih ada pertanyaan lagi. Kita cukupkan 3 pertanyaan kalau boleh. Ada ya? Tolong panitianya. Kalau tidak ada kita. Teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya? Oke, sambil teman-teman. Oke, ada. Silakan Arif Tolito. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kanda. Ada di jalan ini, Kanda. Ya. Gini, Kanda. Ini kan kita
Saya dari Toli-Toli, alhamdulillah keluarga Mandar di Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Sekarang ini sedang usaha ini apa? Teh gaharu sama kopi gaharu. Ada dan ada juga pohonnya, makanya kita buat teh gaharu dan kopi gaharu. Kemarin mungkin kita bertanya langsung ini kan, mungkin ini kesulitan di daerah ini kan melihat peluang yang ada di kabupaten kita, ada peluang produk begini, tapi karena kita tidak dekat dengan pemerintah, susah juga ini. Padahal produk kami ini beda dari yang lain dan berupa herbal. Kemarin sebelum COVID itu sebenarnya akan mendapatkan bantuan, tetapi setelah COVID terjadi itu dihilangkan semua, padahal sudah masuk di Dewan. Mungkin bagaimana cara-caranya dari Kanda ini agar berkembang, atau halalnya bagaimana diproses. Cuman sulit juga di daerah kita ini sebagai orang Mandar yang di daerahnya orang tinggal, sulit juga ingin berkembang, padahal sudah ada lahan, sudah ada pohon gaharu. Begitu kan dah. Mungkin saran-sarannya dan nasihatnya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih M. Arif dari Toli-Toli. Selanjutnya, ini sudah ada 3 pertanyaan, Kanda. Saya langsung saja kepada Kanda Haru. Silahkan. Dinda Dewi, sebelum saya jawab ini mungkin katanya ada Dinda Dewi juga ada mau nanya ya kan, jadi sekalian aja ya, biar semuanya finish kan begitu. Oh begitu. Sebenarnya beberapa tadi sudah disampaikan sama teman-teman juga. Kalau saya sebenarnya cita-citanya ingin jadi yang berkecukupan saja Pak Kanda, tapi berkecukupan cukup buat beli mobil, cukup buat beli rumah. Saya juga mau. Aduh. Cukup ke Turki. Nah, cukup untuk ke Tanah Suci juga seperti itu. Kalau saya sih pertanyaannya, sepertinya tadi sudah disampaikan juga sama teman-teman yang lain. Sebenarnya yang paling sulit itu pada dari segala sesuatu hal itu adalah untuk memulai. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa punya niat begitu Pak untuk memulai? Sedangkan kita sudah tensi kita seperti apa, tapi itu memulainya kadang cukup sulit seperti itu. Nah itu saja. Terima kasih Kanda. Silahkan. Ya Dinda Dewi ya, makasih ya. Pertanyaannya artinya bukan berkecukupan, pas-pasan saja, pas perlu, pas ada. Pas mau berangkat haji udah siap, pas mau perlu mobil tersedia, pas-pasan saja itu. Itu bukan, itu tidak ada yang susah untuk hal yang itu. Nah, pertama dari Mas Ain dulu ini. Ini apa? Solata ya. Bagaimana tentang modal utama, apalagi skupnya adalah bicaranya tentang printing atau menulis ya, berkaitannya. Kayaknya seorang jurnalis begitu. Sesuai dengan bidangnya, ini karena nyaman di zona nyaman kan gitu. Kalau saya memulai bisnis itu memang saya nanti akan menguraikan nanti dari awal, nanti mungkin ini akan berkaitan dengan semuanya. Kalau saya melihat ini teman-teman semuanya masih di zona nyaman semua, aman dan nyaman. Belum berani keluar ke zona itu. Belum berani keluar. Karena kenapa? Mungkin persiapannya masih ragu, usahanya masih dipegang sendiri, semuanya masih one meso gitu, masih belum bisa mempercayakan kepada yang lain. Itu kan permasalahan klasik itu yang dihadapin.
saya ingin menyampaikan kepada semuanya ini, mulai dari Dinda Ain, Taufik, Arif, bahkan juga Dewi, ini yang harus dilakukan kepada semuanya. Saya pada saat melaksanakan memulai bisnis, pendidikan basic saya itu adalah mahasiswa ekonomi. Mahasiswa ekonomi. Pekerjaan saya apa? Pekerjaan saya itu di awalnya adalah mulai berbisnis bahan bakar. Nah, bisnis bahan bakar masuk ke dalam dunia industri perkapalan. Perkapalan, pendidikan saya bukan seorang insinyur perkapalan, bukan arsitek perkapalan, bukan orang teknikal perkapalan, ataupun pembangunan infrastruktur di bidang perkapalan. Nggak ada. Ya kira-kira nggak nyambung lah kira-kira pekerjaan itu. Ternyata saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa berdasarkan survei itu pendidikan itu 17% bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. 17% saja pendidikan. 80% bahkan 81% sampai 82% itu yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan atau kesuksesan kita. Itu adalah human relation. Bagaimana pembawaan diri kita, bagaimana cara bergaul kita, bagaimana cara berkomunikasi kita. Nah, ternyata jangan malu-malu. Oh, mau jadi entrepreneur kalau malu-malu gimana? Memang banyak bertanya sesat di jalan. Ya kan? Malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau banyak bertanya malu-maluin. Jadi saya ingin menyampaikan pertama ini tadi berkaitan dengan modal utama. Modal utama seperti saya sampaikan di awal, berani dulu. Di dalam ilmu ekonomi, di dalam ilmu manajemen, untuk manajemen-manajemen yang baru, ilmu-ilmu perusahaan yang sudah berstandar ISO, International System Organization, apakah itu 18.001, apakah itu 9.001, apakah itu yang 14.001, bahkan seterusnya, itu ada namanya itu KPI, Key Performance Indicator. Jadi ada KPI-nya, rapotnya. Nah, rapotnya ternyata nilai yang paling besar itu adalah keberanian. Hilang keberanian Anda sudah tidak mungkin menjadi seorang wirausaha. Anda sudah tidak mungkin menjadi lagi yang namanya adalah pebisnis, apalagi entrepreneur. Ya bisa. Karena modalnya 50% adalah keberanian. Begitu hilang keberanian Anda, syaratnya untuk menjadi pengusaha itu minimum harus memiliki 60% kompetensi. Yang 50%-nya itu adalah keberanian. Semakin Anda bisa sukses kalau kompetensinya semakin tinggi. Karena nanti akan menjadikan di sini adalah tempatnya untuk berkompetisi. Kompetisi itu yang paling utama di dalam berbisnis ada 3 hal yang harus diakui. Semua nanti ilmunya akan saya berikan kepada yang hadir saat ini. Maka yang tidak hadir ya mungkin agak repot untuk mendapatkannya. Apa itu? 1, memiliki jam kerja yang panjang. Kalau kerja Anda cuma 8 jam saja, standar saja, Anda tidak akan mungkin menggeser senior-senior Anda. Tidak mungkin. Di bidangnya masing-masing. 8 jam Anda mau menggeser senior, lalu gimana caranya? Kita kalah jam terbang. Jadi persyaratan kita untuk menjadi pengusaha itu atau entrepreneur ada 3. 1 adalah jam kerjanya lebih panjang. Yang kedua, pengetahuannya lebih banyak, mengetahui lebih banyak. Bukan cuma spesialis, tapi adalah leg generalis. Jadi teman-teman harus banyak paham, banyak tahu gitu. Jangan cuma spesial saja. Nggak bisa. Karena yang namanya seorang pemimpin itu, seorang pebisnis itu harus memahami tentang, kalau di dalam ilmu ekonomi, namanya ilmu ekonomi makro. Ada ilmu ekonomi makro yang menggambarkan secara garis besarnya saja. Nanti pekerja-pekerja yang direct man, direct job, direct place tadi,
orang-orang yang spesial itu, orang-orang yang memiliki sumber daya manusia yang baik, itu masuk ke dalam namanya ilmu ekonomi mikro. Yang dia detail, bagaimana membahasnya itu. Kita ini mengambil keputusan. Jadi ingat keberanian, hilang keberanian Anda, hilang modal Anda 50%. Kalau hilang modal ini 50% nggak bisa, mau ditambahin apapun juga nggak bisa. Anda tidak bisa menjadi seorang entrepreneur. Nggak bisa itu. Jadi saya jadi apa kalau bisa jadi entrepreneur? Ya Anda harus jadi karyawan, jadi PNS. Makanya Anda harus mengetahui diri Anda ada di mana. Padahal di awal sudah disebutkan dalam Lontara Belanda bahwa orang Sulawesi itu punya keberanian. Hampir saya mau mengatakan dan akan saya katakan, Anda bukan orang Sulawesi kalau tidak punya keberanian, apalagi orang Mandar. Beta matian dia pakai yuk. Tak apa batuang. Ini adalah bagaimana untuk memberikan spirit. Ini. Jadi bagaimana caranya? Artinya harus pantang menyerah. Jadi tadi kan tanya, bagaimana modal utamanya? Oh, Anda harus punya keberanian, itu modal utama. Hilang keberanian Anda, hilanglah modal Anda itu. Saya bidang menulis ataupun redaksi, redaktur. Oh, enggak ada masalah. Kenapa Anda saya minta untuk keluar dari zona nyaman? Jangan Anda di kampung terus. Bagaimana mau jadi artis ibu kota kalau selalu di Sulawesi Barat? Wah, ini moderator kena. Baik. Kabur saya ini. Loh, ini kan akan berkaitan dengan ilmu ekonomi ini. Orang sukses itu karena ekonominya mapan. Perlu diketahui bahwa itu anak-anak Adam apabila sudah meninggal, terputuslah seluruh amal ibadahnya kecuali 3. 1 adalah ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, sadaqatul jariyah, sedekah jariah. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Tahu nggak Anda caranya untuk bisa mendapatkan amal jariah itu? Anda harus memiliki amal ekonomi. Kalau tidak punya amal ekonomi, bagaimana mau mendidik anak itu sekolahnya luar biasa? Bagaimana mereka mau sekolahnya itu sekolah luar biasa? Kita tidak mampu. Bagaimana kita mau bersadaqul jariyah? Kita tidak punya, mau beli, mau sumbangkan tanah tidak punya. Mau sumbangkan masjid tidak punya duit. Mau sumbangkan jembatan tidak ada duit. Loh, bagaimana? Yang ketiga, ilmu bermanfaat. Tidak ada ilmu itu yang datang ujuk-ujuk datang, tidak ada. Dituntut ilmu itu. Terkadang kita makannya itu yaitu loka di Anjoroi itu. Ya, kadang kita makan itu apa namanya? Jepa, bukan jepa. Tuing. Kan pakai duit, nggak bisa nggak pakai duit. Pergi sekolahnya pergi ke Makassar, apalagi kalau perginya ke Jakarta, memang pakai daun. Terus kalau tidak punya ilmu ekonominya, bagaimana caranya? Saya pastikan kita tidak akan pernah memiliki amal jariah. Apa yang mau disedekahkan? Yang disedekahkan itu harta. Tolong koreksi saya kalau salah, nanti salah ya. Anak yang soleh loh, anak yang soleh itu harus diberikan tuntutan ilmu. Dipenuhi pangannya, papannya, dan sandangnya. Nah, jadi ini perlu diketahui. Sehingga tadi ternyata ini dalam ilmu ekonominya mengatakan 68% ekonomi itu berputar di Jakarta atau Pulau Jawa. 68%. Itu uang beredar di Jakarta. Di Jakarta itu 68%. Terus kita mau jadi artis top. Bagaimana artis top? Penduduknya Sulawesi Barat berapa? Nah, ini
apa namanya, bukan menyindir, tidak. Saya ingin menyampaikan ini, menyampaikan. 68% ekonomi di Jakarta. Sisanya kalau Sulawesi Barat mungkin cuma 0,3%. Kalimantan mungkin ya cuma 1-2% saja. Jawa Timur mungkin 3-4%. Apalagi kayak Sulawesi ya mungkin cuma 1% lah. Kalau Makassar mungkin 1,5%, 2% saja. Jakarta 68%. Mengapa? Pertama, pusat pemerintahannya itu ada di Jakarta. Pusat ekonominya masih ada di Pulau Jawa. 68%, 60% penduduk Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 60%. 21% penduduk Indonesia ada di Sumatera. Nanti kan keluar ilmu ekonomi itu. Perputaran uang ditambah dengan jumlah penduduk dan sebagainya dan sebagainya. Anda bagaimana mau besar? Skalanya Anda mainnya cuma lokal. Mainnya lokal, terus mau besar nggak bisa. Keluar dong. Ayo datang ke sini ke Jakarta. Kami tunggu. Kami tunggu Anda di Jakarta. Iya. Ini sebagai gambaran. Lihat Ical. Kemarin sempat masuk berjaya di pentas nasional. Nggak punya networking. Tidak ada networking, tidak ada human relationnya, berkomunikasi kemana-mana, apa sebagainya. Lihat, lewat. Tadi sampaikan bagaimana secara skala besarnya. Anda pertama harus menggunakan teknologi medsos ini. Yang kedua, share marketnya jangan dong di Sulawesi saja, apalagi Sulawesi Barat. Gak bisa. Coba lihat itu seperti itu. Apa namanya itu? Fajar. Nah, Fajar itu cuma dikenal untuk Indonesia Timur. Pergi ke sini nggak tahu itu apa itu Fajar itu. Harian Fajar itu. Nggak ada. Coba Tempo. Seluruh Indonesia. Seluruh dunia bahkan. Gatra. Kompas. Nah kita bicaranya skalanya skala di situ. Anda akan menghitung ekonominya, keekonomisannya, berapa jumlah penduduk Anda. Itu tadi kan mau besar nih. Pasarnya harus mengglobal. Minimum menasional. Terus berkaitan dengan topik, bagaimana dengan sumber daya manusia. Pertama, Dinda Topik saya bangga kepada Anda gitu. Walaupun 5 tahun menganggur, tapi menyelesaikan pendidikannya, wah luar biasa. Bangga saya. Pertama buat adik-adik saya, ya karena saya juga terbatas, saya senang sekali untuk memberikan supporting, beasiswa dan sebagainya. Kalau cerita tentang Partai Golkar, saya bicara tentang Partai Golkar ya. Kebetulan pimpinan Komisi 10 yang membidangin tentang pendidikan dan seni, itu adalah orang Golkar. Dapilnya kebetulan Kalimantan Timur. Nah, dengan Ibu Hetifah. Saya udah bicara. 10.000 beasiswa disiapkan untuk Kalimantan Timur. Tapi saya bicara Kalimantan Timur. Harusnya orang Golkar yang ada di Sulawesi Barat bisa memperjuangkan itu. Untuk DPR RI. Sayangnya tidak ada lagi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Silakan Anda ketemu dengan siapa yang mewakilin, partai apa yang mewakilin DPR RI untuk mensuarakan ini. Terkhusus di bidang pendidikan di Komisi 10. Kalau Kalimantan Timur 10.000, mulai dari anak SD sampai anak kuliah. Tetapi buat adik-adik saya, spesial orang Sulawesi, terkhusus lagi buat orang-orang yang dari Sulawesi Barat, kalau menempuh pendidikan di Jakarta, Anda kesusahan, Anda datang ke rumah saya 24 jam, saya bukakan pintu rumah. Nah ini panitia kemarin sudah datang ke rumah. Dibukakan pintu 24 jam. Nah, yang untuk menempuh pendidikan di sini yang susah di dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Tadi itu yang disampaikan dengan Dinda Taufik ya. Jadi Dinda terus menuntut ilmu. Ada 3 tanggung jawab kita terhadap ilmu. Pertama
dikejar sampai ke liang lahat. Diamalkan agar menjadi manfaat. Dan disampaikan agar menjadi syafaat. Itu kewajiban kita terhadap ilmu. Ini tolong ini kepada Taufik. Jangan pernah berhenti. Pendidikan ini dikejar sampai ke liang lahat. Terus ini dinas pendidikannya hanya 100 orang ya. Memang terbatas memang Sulawesi Barat. Pertama mohon maaf ya saya perlu sampaikan. Ini adalah provinsi termasuk di dalam provinsi yang termiskin. Iya. Termasuk dengan provinsi yang termiskin. Sulawesi Barat ini. Bagaimana sumber daya manusianya mau baik? Jadi bagaimana caranya supaya baik? Orangnya yang harus menuntut ilmu. Jangan pemerintahnya. Pemerintahnya memberikan supporting. Anda harus berusaha bagaimana caranya. Terserah saja bagaimana cara Anda. Yang penting Anda sekolah. Anda mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal. Ataupun pelatihan-pelatihan. Banyak kok. Banyak hal yang bisa dilakukan. Terus UMKM, waduh saya bangga ini Anda ini punya UMKM. Saya tapi kan tidak tahu kalau Anda punya UMKM. Kalau Anda tidak ngomong sekarang saya tidak tahu. Anda membuat celengan dari apa? Miniatur Ka'bah. Harusnya bisa inovatif dan inovasi. Tidak hanya miniatur Ka'bah. Macam-macam mungkin. Kalau sasaran pendidikannya adalah anak-anak sekolah, apa itu Doraemon kah? Ya kan Mickey Mouse mungkin. Kiki Panda mungkin, ya kan bisa. Pakai mengenai pelatihan-pelatihannya. Terus pangsa pasarnya jangan itu di kampung itu, di kampung mana itu tadi itu saya nggak ngerti itu. Walaupun dari kampung, tetapi kita harus bisa menasional, minimum di provinsi di situ. Provinsi Sulawesi Barat atau se-Sulawesi atau mungkin nasional. Ya, kalau tadi disampaikan dengan sistemnya adalah berkaitan dengan UMKM, memang terpapar luar biasa berkaitan dengan masa pandemik ini. Jangankan Sulawesi Barat, Bali seperti kota mati itu Bali itu. Bali itu yang hanya mengandalkan dengan turisnya tidak ada. Batam per hari ini Batam ya, per hari ini nol itu wisatawannya, baik domestik maupun asing. Yang dari Singapura tidak ada yang masuk ke Batam, ditutup. 0. Yang dari berapa juta setiap tahunnya sekarang 0. Bisa bayangkan bagaimana itu. Nah buat Arif, wah ini hebat ini. Dinda Arif, saya tidak lihat ini dari Toli-Toli. Teh Gaharu, kopi Gaharu, wah keren. Kayu termahal di dunia itu Gaharu. Harusnya teh Anda ini teh punya daya magnis yang luar biasa. Tapi kan tidak pernah tersosialisasikan. Tidak pernah terpromosikan. Salah satunya Dinda Arif, apa sih susahnya masukkan ke Instagram? Biar dunia ini melihat, seluruh dunia melihat. Dunia ini sudah tidak ada batasnya lagi. Kopi Gaharu, saya baru datang dari Turki. Teman saya kebetulan satu dapilnya dapil Aceh. Apa yang dia bawa? Dia bawa teh Aceh. Diperkenalkan untuk seluruh masyarakat Turki. Ini dubes Pak. Dubes ini Dinda. Duta besar. Yang berwenang dan sewenang-wenang. Di Turki. Harusnya ya minimum harus bisa mengiklankan melalui medsos. Kan ada Facebook, ada ya yang paling enak itu Instagram dan Facebook lah. Saya lihat masyarakat Mandar rajin kalau lihat Facebook itu. Saya lihat rajin. Dia lebih senang Facebook ketimbang Instagram. Tapi ada daerah-daerah tertentu lebih mengutamakan Instagram ketimbang Facebook. Atau WhatsApp group. Nah yang berikutnya untuk Dinda Dewi. Ini Dinda Dewi ini. Dewi Herlina. Ya, saya senang lah Anda bisa memperkenalkan lagu Mandarnya itu, ya kan.
di arrangementnya dibikin mantap itu ya kan. Nah, saya cocok itu. Cuma mestinya banyak lagu-lagu Mandar yang lainnya bisa di arrangement juga. Seperti Teluk Mandar, Lita Pimbolongata mungkin, terus juga mungkin Salendang, ya kan. Banyak lagu-lagu yang bisa di arrangement ulang. Kalau ada diperlukan nanti bisa koordinasi lah. Arrangementnya jangan gaya Mandar lagi, gayanya sudah gaya nasional, ya kan. Siap. Nah, saya senang tuh lihat adik-adik saya yang musisi-musisi yang kuliahnya di Jogja. Saya panggil juga ke rumah ini di Jakarta ya. Kalau Dinda mungkin di Samarinda ya. Iya, di Samarinda. Kalau kami panggil ya di Jakarta, ya. Di Jakarta bisa mengisi daerah-daerah yang sifatnya menasional. Ya. Mungkin bisa, kalau kita ada dubes kita orang Mandar ya bisa diperkenalkan. Ya kan, mungkin ada gubernur kita orang Mandar, mungkin di daerah lain bisa diperkenalkan. Atau mungkin ada bupati di Kalimantan Timur, ada beberapa orang Mandar, ada bupati di sana di Penajam Pasir Utara, calon ibu kota negara bisa memperkenalkan di situ. Mungkin ada wali kota Balikpapan bisa memperkenalkan itu. Nah, kenapa tidak? Mungkin perwakilan DPR RI-nya dari Dapil Sulawesi Barat bisa memperkenalkan itu, kebetulan dengan Ibu Anti di situ. Nah, mungkin bisa memperkenalkan itu. Kenapa tidak? Jadi memulainya bisnis kapan? Sekarang. Sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau pingin cukup aja gampang, kalau cuma cukup aja itu. Yang repot itu kalau mau jadi kaya raya dan menjadi konglomerat. Saya pingin menyampaikan kepada Dinda semua yang hadir saat ini, hari ini. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kita umur 60 tahun, sama nih 60 tahun umur kita. Di usia berapa Anda produktif? Di usia berapa Anda mulai bekerja? Nah, kalau saya pukul rata ini. 60 tahun itu kita bagi sepertiga. Sepertiga bekerja, sepertiga kita adalah beristirahat, sepertiga kita pakai tidur. Artinya beristirahat ini santai-santai ya. Santai dan semuanya, jalan-jalan dan sebagainya santai-santai. Itu kalau misalkan Tuhan memberikan umur 60 tahun, 8 jam itu dipakai tidur, maka 20 tahun waktu Anda cuma dipakai tidur aja itu. Tidur aja itu. 20 tahun Anda kerja. 20 tahun Anda pakai santai-santai. Terus Anda ini mau menjadi seorang pengusaha sukses. Menjadi entrepreneurship. Pingin menjadi wirausaha, pingin menjadi saudagar. Terus 20 tahun dipakai tidur. 20 tahun dipakai santai-santai. Terus Anda mimpi mau sukses. Saya rasa Anda tolong periksa dulu ke psikologis kejiwaan Anda. Periksa dulu ke psikologis. Anda ini sehat atau tidak? Mau sukses 20 tahun, ya kan, bekerja. Yang saya mau tanyakan, di usia berapa Anda bekerja? Waktu bayi sudah bekerja? Atau balita? Atau masa sekolah? Kalau Anda saja mulainya nanti di usianya 20 tahun, Anda sudah tidak bisa menghitung lagi usia kerja. Berarti tinggal 40 tahun. 40 tahun Anda pakailah itu umur itu. Kalau misalkan Anda mulainya di umur 30 tahun, berarti 10 tahun Anda pakai tidur, 10 tahun Anda pakai santai-santai, 10 tahun Anda bekerja terus bilang mau sukses. Aduh, 10 tahun mau sukses. Enggak bisa. Enggak adil Tuhan itu. Mau sukses kita kerja aja 10 tahun mau sukses. Tuhan tidak adil. Baik, Kanda. Bagaimana 10 tahun mau sukses? Ini yang harus kita renungin bersama-sama. Saya di usia 20 tahun sudah bekerja. Anda di usia berapa Anda bekerja? Terus kita mau sukses. Itu pun saya perlu sampaikan kepada Dinda semuanya. Saya bekerja setiap harinya minimum 18 jam. Anda bekerja berapa jam?
Anda latihan musiknya berapa jam? Anda menyanyinya berapa jam? Mau sukses. Anda menulisnya berapa jam? Anda berdagangnya, berusahanya berapa jam? Terus mau sukses, dari mana mau sukses? Saya pastikan Anda tidak akan bisa sukses. Jadi diapain? Ya itu tadi. Intinya, ada 3 kalau Anda ingin menjadi sukses itu. Jam kerjanya harus panjang dong. Mengetahui lebih banyak. Artinya menyanyinya, kalau menyanyi tidak hanya lagu mandar, kan bisa lagu apa saja. Dan yang repot buat kita semua adalah mengambil bagian lebih sedikit daripada orang lain. Mohon maaf. Misalkan menulis, orang bayarnya misalkan 3 juta. Kalau Anda juga 3 juta, dia sudah punya brand, pasti Anda lewat. Jadi berapa? Ya udah saya bayarnya 1 juta aja deh. 1,5 juta saja. 2 juta saja. Jangan deh 3 juta. Diskon. Nah, diskon. Karena kita orang Indonesia, kita bersaudara, diskon. Yang dihitung itu adalah sebenarnya adalah marketnya, pasarnya. Makanya pasar itu tidak boleh ada di daerah saja. Keluar dong. Di Jakarta ini saya kasih gambaran buat adik-adik saya semuanya. Kalau seandainya ikan dibawa ke Jakarta, ini ikan ya, saya ikan untuk dimakan itu. Bisa bayangkan nggak penduduknya Jakarta ini berapa? Jakarta ini kalau siang 14 juta orang. 14 juta orang. Seandainya makan ikan, seandainya ikan dimakan, bisa Anda hitung itu berapa ribu ton. 1 hari. 1 hari. Orangnya 14 juta. Semuanya mau makan. Minimum makannya 2 kali sehari. Mau berapa juta ton? Ikan datang 1 ton tidak ada artinya. Datang 100 ton tidak ada artinya. Datang 1000 ton tidak ada artinya. Nanti berarti kalau datang 1 juta ton. Setiap hari. Anda bisa bayangkan kalau dia makan ayam di sini orang ini. Nggak usah ayam lah, sapi lah. Mau berapa puluh ribu ekor 1 hari. 1 sapi beratnya misalkan 100 kilo. Kalau 1000 ekor sapi beratnya baru 1 ton. Ini orang yang mau makan sapi, orang ini 14 juta ini orang ini. Bisa bayangkan bagaimana industrinya di Jakarta. Bagaimana perputaran uangnya 68%. Orang mau membaca di Jakarta, bayangkan 4 juta orang. Di Mandar orang membaca ala kadarnya. Ini masukan buat calon-calon entrepreneur. Jadi Anda harus bisa melihat di mana share marketnya, di mana pangsa pasarnya. Karena tadi ini topiknya adalah berkaitan dengan wirausaha. Jadi sekali lagi, kalau Anda mau sukses, kapan? Mulainya dari sekarang. Siap. Jangan menunggu-nunggu lagi. Jangan menunggu-nunggu lagi. Nah, ini sekilas masukan buat seluruh adik-adik saya, rekan-rekan semuanya berkaitan dengan kegiatan daripada kewirausahaan yang bisa kami berbagi kepada teman-teman semuanya. Mungkin nanti di waktu yang akan datang atau berikutnya kita bisa atur dengan skalanya. Yang saya inginkan adalah skalanya adalah nasional bahkan mendunia. Nah, agar kita bisa memberikan tips-tips atau masukan-masukan. Mungkin ini Dinda Dewi Herlina yang bisa saya sampaikan di pagi ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan bisa diuji coba. Kami selalu membuka kesempatan untuk kita melaksanakan kegiatan sharing di waktu kapan saja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa tadi pemaparan dari Kanda Harum pada tidak terasa ya waktunya. Ini teman-teman sebenarnya sudah ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang lain, tapi langsung ditanyakan kepada beliau
setelah selesai acara ini. Nah, tadi ada banyak catatan yang saya catat dari pemaparan beliau. Jadi untuk menjadi orang yang sukses, itu yang pertama kita harus lebih banyak jam kerjanya harus bisa lebih panjang. Kemudian kita pengetahuannya harus lebih banyak lagi dibandingkan yang lainnya. Oke, demikian tadi seminar kita kurang lebih tidak panjang ya, tapi saya berharap dengan waktu yang relatif singkat ini kita bisa banyak memetik informasi yang bisa diserap. Nah, sebelum menutup acara webinar ini, saya mau share satu kalimat bijak seperti ini. Bekerjalah dan raih mimpimu. Karena jika tidak, orang lain yang akan mempekerjakan kamu, karena jika tidak, orang lain yang akan mempekerjakan kamu untuk menggapai cita-cita mereka. Oke? Terima kasih. Saya serahkan kepada host kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih Kanda Rudi Masud, kemudian ke artis kita yang mudah-mudahan nasional. Amin. Acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang door prize sebagaimana kesepakatan di panitia bahwa yang menerima adalah yang aktif berdiskusi. Nah, sudah ada nama-nama tadi, ada sekitar 3 orang, yaitu Pak Ainudin, selamat, kemudian Pak Taufik dan Pak Muhammad Arif. Untuk nanti door prize-nya akan dihubungi panitia secara khusus. Jadi saya kira demikian. Door prize. Ya. Tenang, kalau moderator khusus. Mantap. Ya, saya kira kita ucapkan juga ya kepada teman-teman media partner yang sudah mendukung penuh acara kita. Kita juga ucapkan, kebetulan juga beberapa pasukannya juga bergabung. Dan saya kira sudah selesai semua rangkaian acara kita. Mudah-mudahan kita bertemu di waktu yang akan datang dan kegiatan yang akan datang. Karena kebetulan di kita ingin melanjutkan kegiatan ini atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak lama lagi kita akan launching lagi kegiatannya. Mungkin teman-teman panitia ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Ya, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Kanda Rudi Masud. Semoga apa yang beliau telah support kepada kita semua menjadi amal ibadah, amal jariah dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tentu berharap bahwa ke depan acara ini terus akan berlanjut ya, karena ini adalah momentum untuk kita semuanya ya di negeri ini. Semoga kita semua bisa secara aktif selalu mengikuti kelas-kelas webinar seperti ini, karena kelas-kelas webinar seperti ini yang akan ikut menambah kemampuan dan kapasitas kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Kakanda kita Rudi Masud, dan salam semangat, sukses untuk kita semuanya. Oh iya, betul, mantap. Itu.
Ya, saya kira demikian semua rangkaian acara. Kami dari tim Forum Keluarga Mandar menitip salam kepada teman-teman Galeri Indonesia, kemudian Sunday Sulbar, kemudian Media National News, Kaltim Today, Relawan TRG, dan mandarnesia.com. Saya kira itu. Jadi persilakan teman-teman semua ya untuk kembali ke aktivitasnya, silakan di live forumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sukses. Wabarakatuh. Salam. Moderator, terima kasih banyak. Sama-sama Kanda. Mohon maaf kalau ada Ada tadi kekurangan. siapa itu? Sar. Ada Pak Dokter muda kita ini, Dr. Muhammad Hudail Makan, Masya Allah. Calon Rektor UIN, Syarif Abdullah. Saya mohon izin pamit ya Kanda ya semuanya. Siap, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.